Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Pratama dengan akhir NIM 1097. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan mata kuliah pengantar manajemen kelas A dengan pengampu Ibu Cempaka Paramita SE MSc. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi manajemen di salah satu perusahaan nasional yaitu PT Davam Hotel Management. Sebelum lanjut ke materi, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, kita akan lanjut ke materi. Sebenarnya apa sih itu PT Davam Hotel Management? PT Davam Hotel Management merupakan anak perusahaan dari PT Davam Property. Perusahaan perhotelan ini didirikan oleh salah satu pengusaha muda yaitu Billy Dahlan. Beliau dalam mendirikan usaha ini tidak sendiri, dia dibantu oleh seseorang yang ahli di bidang perhotelan yaitu Bapak Andi Irawan pada tahun 2010 di kota Semarang. Pak Billy Dahlan mendirikan usaha perhotelan ini karena beliau memiliki ambisi untuk membuktikan bahwa pengusaha lokal tidak kalah dengan pengusaha asing. Selain itu, dia memiliki visi misi untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal serta kebudayaan nasional. Oleh karena itu, PT Davam Hotel Management memiliki filosofi Taste of Indonesia. Di sini berarti setiap unit hotel dari PT Davam Hotel Management bertanggung jawab mempromosikan dan memperkenalkan kearifan dan kebudayaan lokal kepada para tamu dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, untuk mencerminkan filosofi dan ini, PT Davam Hotel Management menerapkan manajemen dan bisnis yang melihat peluang baru dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Saat ini, PT Davam Hotel Management menawarkan 4 produk yang ditawarkan. 4 produk tersebut adalah Economic Hotel, Budget Hotel, Mid-Scale Hotel, dan Upscale Hotel. Dari keempat produk tersebut, PT Davam Management mampu mendirikan 20 hotel di 19 kota berbeda di Indonesia. Ini membuktikan bahwa PT Davam Hotel Management mampu bertahan dan terus berkembang. Lalu apa saja sih yang ada di dalam PT Hotel Davam Management? Mari kita simak materi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pengorganisasian dan struktur organisasi PT Hotel Davam Management. Di samping saya telah ada struktur organisasi dari PT Hotel Davam Management. Nah, yang pertama ialah ada pemegang saham. Pemegang saham di sini ialah stakeholder yang berperan sebagai pemilik modal yang menjalankan dan mengelola perusahaan. Lalu di bawahnya ada Dewan Komisaris yang dikelola oleh 3 orang. Ada Ferdinandus Soleh Dahlan, yang kedua Junardi Dahlan, dan yang ketiga Jaini. 3 orang ini berperan untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Lalu di bawahnya terdapat komite audit yang dikelola oleh 3 orang. Ada Jaini, Adi Krisis Wibowo, serta Siti Sundari. Peran dari komisi audit ini ialah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada direktur utama yang dipimpin oleh Billy Dahlan. Secara umum tugas direktur utama ini sering disebut sebagai dewan direksi ini ialah memimpin sebuah perusahaan baik perubahannya maupun peraturan yang ada dalam industri bisnis tersebut. Lalu di bawah direktur utama terdapat sekretaris perusahaan dan audit internal. Sekretaris perusahaan dipimpin oleh Sofyadi Nur Rahman. Fungsi dari sekretaris perusahaan ini ialah untuk memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi perusahaan dengan pihak internal dan eksternal, mengadministrasikan dokumen, membina hubungan antar lembaga, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum korporasi. Lalu tugas audit internal yang dikelola oleh Mikhail Dwi Marianto ini berperan untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Lalu selanjutnya di bawahnya ada Direktur Andi Irawan dan Direktur Wijaya Dahlan. Nah, Direktur Andi Irawan ini memiliki 3 unit di bawahnya, ada unit akuntansi keuangan atau finance accounting, lalu ada corporate finance, dan yang ketiga ada investor relation. Lalu yang Direktur Wijaya Dahlan memiliki 4 unit di bawahnya, yaitu HR dan GA yang dikelola oleh Andreas Dewanto. Lalu ada operasional, sales and marketing, dan legal atau perizinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih spesifik PT Hotel Dava Management yang dipimpin oleh Andri Irawan Kristianto. Nah, Andri Irawan Kristianto ini, beliau merupakan warga negara Indonesia yang berusia 50 tahun dan berdomisili di Semarang. Beliau lahir di Jember, Jawa Timur. Beliau memulai karir perhotelannya di Sharon Lagoon Nusa Beach, Bali. Ia kemudian melanjutkan bekerja dan memperluas pengalamannya dalam manajemen perhotelan di berbagai hotel. Pada tahun 2010, beliau ikut mendirikan PT Davam Hotel Management dan diangkat sebagai Managing Director perusahaan yang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen perusahaan. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Davam Property Indonesia Tbk. Mengawali tahun 2022, CEO Davam Hotel Management ini meraih penghargaan Special Award Best CEO Indonesia 2021 dari SWA Media Group yang berkolaborasi dengan Dunamis Organization Service. Nah, Andi Irawan selaku pucuk pimpinan Davam Hotel Management selalu memimpin ala leadership trilogi Ki Hajar Dewantoro yang dinilai mampu memimpin perusahaan berdasarkan pendekatan The Four Essential Roles of Leadership. Nah, 4 pendekatan ini dikembangkan oleh Franklin Covey. Nah, di antaranya ini ada yang pertama, yaitu membangun kepercayaan pada karyawan di tengah-tengah perubahan agar perusahaan tetap bertahan. Lalu yang kedua, ada mengkreasikan tujuan perusahaan atau create vision. Yang ketiga, ada mengeksekusi strategi atau execute strategi. Dan yang keempat adalah mampu menempatkan orang yang tepat di organisasi atau coach potensial. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebuah perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternalnya. Untuk yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam perusahaan yang mempengaruhi jalannya usaha dari sebuah perusahaan. Pada PT Davam Hotel Management terdapat 3 lingkungan internal, yaitu kelebihan, kekurangan, dan stakeholder internal. Kelebihan PT Davam Hotel Management menurut Andi Irawan yang kami kutip pada website business.com memiliki keunggulan dalam mengelola hotel syariah dibandingkan dengan hotel internasional lain, sehingga PT Davam Hotel Management memiliki keunggulan dalam bersaing untuk mengembangkan bisnisnya di negara yang memiliki mayoritas masyarakat muslim terbanyak, seperti di Mekah. Selain itu, pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Davam Hotel Management juga terbilang lebih baik daripada fasilitas hotel lainnya. Kekurangan dari PT Davam Hotel ini adalah memiliki harga sewa yang cukup mahal dibandingkan dengan harga hotel lainnya. PT Davam memiliki stakeholder internal yang terdiri daripada pemegang saham sebagai pemberi modal, CEO yaitu Bapak Andi Irawan, jajaran direksi, para pemilik hotel, pimpinan-pimpinan unit hotel, hingga pada jenjang karyawan. Para stakeholder ini saling bekerja sama untuk menjalankan bisnis sesuai bagiannya masing-masing. Para petinggi PT DHM bertugas dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerak bisnis, pengontrol jalannya bisnis, agar perkembangan semakin pesat ke arah yang lebih baik, serta memberikan pelatihan kepada para bawahannya. Pada tingkat karyawan, mereka memberikan pelayanan yang terbaik sesuai aturan hotel kepada para pelanggan hotelnya. Pada lingkungan eksternal terdapat lingkungan mikro dan makro. Pada lingkungan mikro terdapat supplier, pelanggan, dan juga kompetitor. Pada bagian pelanggan, target utama pasar dari PT Davam Hotel Management ini kebanyakan adalah dari warga dengan perekonomian menengah ke atas. Namun, siapapun dapat mengunjungi Hotel Davam ini berhak untuk menerima pelayanan yang terbaik dari Hotel Davam Management. Pada supplier, PT Davam Hotel Management menggandeng CV Marciano sebagai pemasok dari bahan-bahan perlengkapan hotelnya. Selain itu, terdapat juga kompetitor.
Untuk yang terdekat dari PT Davam Hotel Management yang di Jember adalah Hotel Davam Fortuna. Di depan Hotel Davam Fortuna terdapat hotel yang merupakan pesaing dari Hotel Davam Management. Dengan adanya pesaing ini menjadi ancaman bagi Hotel Davam Fortuna untuk keberlanjutan bisnisnya. Namun, PT Davam Hotel Management selalu mengembangkan banyak cara untuk menjaga eksistensi usahanya dalam hal perhotelan supaya Hotel Davam Fortuna Jember tetap eksis di wilayah Jember. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal makro yang terdiri dari alam, teknologi, ekonomi makro, dan juga pemerintah. Pada bagian alam, pandemi 2020 kemarin cukup memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya terhadap bidang perhotelan. PT Davam Hotel Management juga turut terkena dampak dari pandemi ini. Selanjutnya adalah teknologi. PT Davam Hotel Management mengembangkan aplikasi Hari Davam untuk pelayanan pemesanan hotel secara online melalui aplikasi pada smartphone. Selain itu, mereka juga mengembangkan sistem cloud untuk melakukan kerja dalam jarak jauh. Pada ekonomi makro, dampak pandemi kemarin cukup mempengaruhi perekonomian di PT Davam Hotel Management. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah pemesan kamar pada era pandemi 2020-2021 kemarin. Selain itu, terdapat juga pengaruh dari pemerintah, yaitu diberlakukannya work from home dan PPKM. Di situ, masyarakat cenderung jarang untuk melakukan pemesanan pada layanan hotel untuk ajang rekreasi ataupun hiburan. Saya di sini akan menjelaskan materi proses penetapan tujuan dan pengambilan keputusan. Apa aja sih fungsi tujuan organisasi? Yang pertama, pedoman kegiatan. Yang kedua, sumber legitimasi. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Selanjutnya, sumber motivasi. Dan yang terakhir, dasar rasional pengorganisasian. Di sini, PT Davam Hotel Management punya visi atau tujuan menjadi operator hotel terpercaya di Indonesia dengan mengedepankan layanan terbaik dan inovasi berkelanjutan. Dengan visi dan tujuan yang jelas, tentunya mereka memiliki misi untuk mewujudkan visi tersebut. Pertama, memastikan kepuasan pelanggan dengan pelayanan terbaik. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja terbaik dengan kesempatan karir yang luas pada karyawan. Yang ketiga, memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan, modal, mitra kerja, dan pemasok. Yang keempat, melakukan inovasi yang berkelanjutan dan menambah nilai terhadap produk dan pelayanan. Setiap perusahaan memiliki misinya atau tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya sebuah perusahaan akan melakukan perencanaan dan strateginya agar tercapainya tujuan tersebut. Nah, berikut ini rencana dan strategi yang dilakukan oleh Davam Hotel Management atau kita singkat saja menjadi DHM. Sesuai dengan judul, bagaimana cara DHM ini mencapai target tersebut? DHM akan membangun 20 hotel per tahunnya. Jadi tiap tahun DHM akan membangun 20 hotel di berbagai kota. Kenapa sih DHM harus membangun hotel di kota-kota? Untuk memperoleh ruang gerak dari banyaknya pesaing, dari pesaing besar maupun pesaing yang kecil. Selain itu juga DHM akan mencari peluang yang lebih menguntungkan atau lebih tepat. Contoh dari peluang tersebut yaitu Kota Cilacap dan Kota Pekalongan. Nah, di kedua kota tersebut masih belum banyak atau tidak banyak hotel yang didirikan. Nah, jadi lokasi tersebut menjadi lokasi yang tepat untuk memperoleh keuntungan. Nah, berikut cara yang dilakukan oleh DHM pada masa pandemi. Yang pertama, yaitu memperkuat protokol kesehatan. Nah, jadi DHM menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu tubuh tamu atau karyawan, dan pastinya memakai masker. Yang kedua yaitu melakukan pengupdatean data. Jadi data yang sudah tidak relevan akan diganti dengan data yang lebih relevan. Yang ketiga yaitu cash flow menjadi prioritas bisnis. Dan yang keempat yaitu DHM memiliki plan B. Maksud dari plan B dari DHM yaitu melakukan research dan development untuk bisnis baru yang lebih prospek khususnya di bidang IT. DHM mengadakan konferensi dengan tema Davam bersama UMKM untuk pariwisata Indonesia bangkit. Nah, untuk poin yang ketiga ini, hotel yang di dekat airport Yogyakarta ini sudah difasilitasi dengan kolam renang, large, dan club large. Selain itu juga DHM memiliki kereta api yang siap melayani dari Kulon Progo ke Yogyakarta.
Rebranding ini terjadi pada Hotel Jember by Dafam yang berganti menjadi Hotel Dafam Fortuna Jember. Nah, alasan DHM ini melakukan rebranding yang pertama itu memberikan value to the market. Nah, yang kedua yaitu mengupgradekan produk dari economic scale menjadi mid scale. Penggunaan cloud ini terjadi karena perkembangan teknologi yang terjadi. Nah, sehingga penggunaan cloud ini akan terasa lebih mudah dan memangkas banyak biaya dan pemeliharaan yang lebih besar. Pada hotel syariah ini terdapat beberapa fasilitas, yaitu musola yang cukup luas di dekat lobi dan tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga DHM menyediakan alat sholat di tiap-tiap kamar. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility merupakan kewajiban manajer untuk membangun kriteria sosial dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar hotel. Begitu pula yang dilakukan oleh PT Dafam Hotel Management. Apa aja sih yang dilakukan oleh PT Dafam Hotel Management? Let's move. Pada 8 Oktober 2022 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Hotel Dafam Fortuna Jember melakukan kegiatan CSR dengan cara membagikan bingkisan kepada pemulung dan petugas kebersihan yang bekerja di TPA Karimata dan warga sekitar hotel. Menurut Public Relation Hotel Dafam Fortuna Jember, Sinta, peringatan Maulid Nabi Muhammad ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita kepada pentingnya saling berbagi serta menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai studi kasus. Studi kasus yang akan saya bahas ini adalah mengenai PT Dafam Hotel Management yang telah menggugat PT Gria Arta Langgeng Semesta karena PT Gria Arta Langgeng Semesta dinilai telah ingkar janji dalam pengelolaan hotel yang telah disetujui bersama pada tanggal 11 Juli 2016 dan telah menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Nah, di sini PT Gria Arta Langgeng Semesta telah menimbulkan kerugian kepada PT Dafam Hotel Management sebesar 15,9 miliar rupiah. Dengan rincian technical assistant fee, manajemen fee dari Desember 2017 hingga Desember 2018, terus ada biaya royalti merek, non-management fee dan juga kerugian selama 7 tahun dari 2020 hingga 2026. Yang terakhir di sini adalah mengenai solusi. Solusi untuk apa? Solusi untuk masalah yang dialami oleh PT Dafam Hotel Management ini kepada pengadilan negeri. Pengadilan di sini memberikan dua solusi. Yang pertama adalah PT Dafam Hotel Management meminta pengadilan untuk menyita jaminan berupa tanah dan bangunan dari Java Lotus Hotel Jember. Yang kedua adalah PT Gria Arta Langgeng Semesta diwajibkan membayar hutang kepada PT Dafam Hotel Management sebesar 15,9 miliar rupiah. Demikian presentasi dari masing-masing kelompok kami tentang implementasi manajemen di dalam perusahaan PT Dafam Hotel Management. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan dapat menjadi pembelajaran buat kita belajar tentang perusahaan lebih lagi. Apa yang kami sampaikan jika ada salah, mau baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa.